Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Keputusan Mabes Polri untuk mencopot 2 pejabatnya bikin geger. Mereka yang dilengsarkan dari posisinya adalah Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana, dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Sufahriyadi. Keduanya dianggap gagal untuk menerapkan protokol kesehatan dengan semestinya di wilayah yang menjadi wewenangnya. Padahal keterlibatan aparat untuk menegakkan protokol kesehatan telah disampaikan berulang-ulang. Bahkan, Menko Polhukam Mahfud MD mengancam tidak akan segan memberikan sanksi tegas bagi aparat yang lalai menegakkan dan menerapkan protokol COVID-19 semasa pandemi. Aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Perlu diketahui, wabah corona yang masih santer di Jakarta dan Jawa Barat tidak main-main. Per 16 November 2020, Jakarta masih memimpin sebagai provinsi dengan kasus corona tertinggi di tanah air yang mencapai hampir 120.000 kasus atau sekitar 1/4 dari total kasus corona di Indonesia. Sementara Jawa Barat menyumbang hampir 10% dari total kasus corona di tanah air dengan jumlah pasien meninggal mencapai hampir 2%. Mandat untuk memastikan protokol keamanan benar-benar terwujud di lapangan sebenarnya tidak hanya diberikan kepada aparat, tapi juga kepada pemerintah daerah. Saya juga minta pada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik, gubernur, bupati, wali kota, untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik pada masyarakat. Jangan malah ikut berkerumun. Saya ingatkan bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. Pernyataan Presiden Jokowi bukan tanpa sebab. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI melaporkan sejak Maret hingga November, hampir 300 tenaga medis gugur karena menangani pasien COVID-19. Apalagi Satuan Penanganan COVID-19 telah gencar mengkampanyekan protokol kesehatan dalam beberapa bulan terakhir melalui berbagai sarana. Untuk memastikan masyarakat menerapkan gerakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Kasus yang menyebabkan 2 Kapolda dicopot dari jabatannya rupanya belum berakhir. Kasus yang sama juga menyebabkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi berkali-kali secara mencolok di wilayahnya. Sejauh ini, pihak Pemprov DKI membantah bahwa instansinya tidak berusaha mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Bolehkan siapa? Nggak ada yang membolehkan. Pemerintah Provinsi DKI itu jauh hari 1x24 jam sebelumnya sudah memberitahukan kepada yang bersangkutan agar supaya bisa menjaga kerumunan. Kalaupun pada saat itu terjadi kerumunan berarti terjadi melakukan pelanggaran berarti kan. Nah, pelanggaran itu kan ditindak sudah oleh Satpol PP, setahu saya seperti itu. Kerugian besar akibat pandemi COVID-19 bahkan tidak dapat disangkal secara global. Itu sebabnya adalah fatal jika memandang penanganan wabah ini dengan sebelah mata. Tim Liputan CNBC Indonesia.